Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tayyibin at-tahirin wa ba'd. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus menyebut nama Allah, bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Baik nikmat yang lahiriah maupun nikmat yang batiniah. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang cemerlang, orang-orang yang memiliki tampilan secara fisikal yang indah dan menawan, sehingga tidak menjadi sebuah fitnah dengan memunculkan orang-orang yang tidak lengkap secara fisikal. Meskipun nanti Allah menguji orang-orang pilihan ini dengan ujian yang berat, sebagaimana diberikan kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam. Yang kedua, orang-orang yang dipilih oleh Allah memiliki perangai, akhlak dan perilaku yang juga menjadi suri tauladan bagi orang lain. Karena memang dari semenjak awal orang-orang pilihan ini telah mendapat inayah, perhatian dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalangan tidak meyakini akan kebenaran bisa terjadinya pemilihan kenabian itu. Di antara mereka adalah para ahli-ahli filsafat yang mencoba membuat keraguan atas dasar pertimbangan logika mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kenabian itu tidak memungkinkan terjadi dalam kehidupan ini karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah bahwa tidak memungkinkan bagi seseorang untuk mengetahui bahwa yang menyampaikan kepadanya dari wahyu itu adalah Allah pencipta semesta raya. Karena menurut mereka hanya Nabi itu yang mengaku, hanya orang yang diutus itu, hanya orang yang dipilih itu yang mengaku bahwa mereka mendapatkan pesan atau wahyu atau petunjuk atau berita dari Allah Subhanahu wa taala. Para filosof menyangsikan itu karena kita tidak bisa mengetahui apakah benar itu dari Nabi. Atau jangan-jangan seorang Nabi pun akan mengatakan bahwa itu dari Allah yang sesungguhnya itu dari jin. Nah, kalau ini tidak mungkin terjadi dengan alasan-alasan seperti itu, maka dijawab oleh para ulama bahwa pola berpikir orang-orang yang seperti ini keliru. Karena sesungguhnya Allah yang memilih para hamba-hambanya itu
bisa dan mampu serta berkuasa untuk melakukan beberapa hal, sehingga mereka para nabi ini memiliki keyakinan bahwa yang datang itu bukan dari jin, tapi dari pencipta semesta raya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk memberikan pemahaman atau keilmuan secara daruri bahwa itu adalah dari Allah, bahwa itu adalah dari Allah. Kita bisa melihat misalnya di dalam Al-Quran sendiri, hal ataka hadithu Musa idh ra'a nara faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda, sampai kepada firman Allah, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sampai kepada ayat innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, jadi dalam ayat ini Musa alaihissalam berjalan dari negeri Madian menuju ke Mesir, tapi di tengah perjalanan dalam kegelapan malam Musa melihat ada cahaya. Cahaya itu berupa api. Mungkin bagi musafir itu terlihat seperti ada api unggun atau api yang menerangi suatu kaum. Maka Musa meminta izin kepada keluarganya untuk mendatangi api tersebut. Mungkin ada berita, karena tidak boleh sembarangan ke Mesir. Beliau pernah dikejar-kejar dan menjadi buronan. Di samping kegelapan malam sekian tahun juga ada terjadi perubahan pola jalan yang dilalui, meskipun jalan itu tetap jalan yang sama, ada perubahan-perubahan sehingga tidak menjadi sesat. Juga ada kemungkinan bahwa dingin yang menusuk tulang, jadi butuh kepada kehangatan sehingga cari api. Intinya adalah mencari api itu sekaligus mendapatkan informasi dan berita. Tapi ketika didatangi oleh Nabiullah Musa alaihissalam, Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar membuka kedua terompahnya atau sandal atau sepatunya, karena beliau alaihissalam berada di tempat yang suci. Dan kemudian disampaikan oleh Allah bahwa innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Dan ini merasuk ke dalam jiwa Musa dengan pengetahuan yang sifatnya sangat daruri. Dia langsung, tidak ada keraguan sama sekali. Itu metode yang pertama, Allah berkuasa melakukan itu. Sehingga seorang rasul tidak seperti yang dituduhkan oleh para falasifah, bahwa mereka tidak ada jalan untuk mengetahui dengan pasti bahwa wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebaliknya. Yang kedua jalannya adalah dengan memberikan mukjizat kepada rasul yang pada satu sisi atau pada seorang nabi, mukjizat itu sebagai bukti kepada kebenaran bahwa ia sedang diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Yang kedua, mukjizat itu nanti untuk menjadi penguat terhadap sebuah pemakluman yang disampaikan oleh sosok nabi ini kepada umatnya atau kepada orang lain, bahwa aku telah dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi buktinya adalah ini. Nah, diperlihatkanlah mukjizat kepada mereka yang meragukan kebenaran dakwah Nabi. Seperti misalnya Nabiullah Musa alaihissalam, sama, atau nabi-nabi yang lain. Jadi ketika mereka tidak memiliki umat atau belum diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, diminta oleh Allah untuk memasukkan
tangannya ke dalam bahagian daripada kamis atau baju atau pakaian Musa, ke dalam kantong atau ke dalam dua sisi yang terbuka dari bahagian kiri dan kanan. Lalu dikeluarkan kembali, ini perintah, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda atau ala janahika takhruj bayda lin-nadirin. Ya, itu akan keluar tangannya dalam keadaan putih, bersih, bersinar. Sebelumnya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kananmu hai Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Saya bersandar di atas tongkat ini untuk kepentingan-kepentingan menahan tubuh. Aku menggunakan tongkat ini untuk menggembala ternak-ternakku, cari makan. Untuk ternak rumputan atau dedaunan, dan ada kepentingan-kepentingan lainnya lagi yang banyak dari tongkatku ini. Allah perintahkan lempar. Begitu dilempar, maka dia berubah menjadi seekor ular yang besar. Nah, ini di samping sudah diberikan pengetahuan lagi, ini sebagai tambahan untuk melengkapi pengetahuan atau untuk mendukung pengetahuan tadi, sehingga sama sekali rasikh, melekat di dalam sanubari dan perasaan serta pikiran Nabi Musa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah rahimakumullah, ini beberapa pola, beberapa metode, beberapa pilihan yang Allah memilih untuk menyampaikan kepada para rasul utusan Allah bahwa dia sudah dipilih dari orang-orang yang terkemuka tadi, baik secara fisik maupun secara perilaku, akhlak dan sopan santun. Tetapi jemaah rahimakumullah, ada alasan lainnya lagi yang diberikan oleh mereka yang tidak mengakui kemungkinan terjadinya pilihan kenabian. Apa itu? Yaitu bahwa apa yang disampaikan oleh seorang nabi dari wahyu yang dia terima itu adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh akal pikiran manusia. Misalnya penyampaian, janganlah kalian saling membunuh, karena kalau membunuh itu akan menimbulkan dendam, kemudian kerusakan, dan terus akan terjadi peperangan antar komunitas atau keluarga dan seterusnya. Ya. Hal seperti ini bisa diketahui oleh akal manusia. Jadi tidak butuh kepada seorang nabi maupun utusan untuk sampai ke tingkat ini. Enggak perlu. Karena manusia bisa mencarinya sendiri. Ini kata para filosof yang meragukan atau mengatakan mustahil ada seorang nabi. Itu satu. Atau jadikan yang kedua dari yang pertama tadi. Kemudian dilengkapi dengan yang ketiga, bahwa kemungkinan lagi bahwa yang disampaikan oleh seorang nabi atau utusan, atau yang mengaku sebagai nabi atau utusan, itu akal manusia tidak sampai berpikir ke arah itu. Kalau tadi sampai, kalau ini tidak sampai. Jadi sampai atau tidak sampainya akal manusia
menjadikan bahwa utusan atau pemilihan seorang nabi itu adalah sia-sia, tidak ada faedah. Kalau mampu dicapai oleh akal manusia, ngapain perlu dia? Kira-kira begitu. Atau kalau tidak bisa mampu diserap oleh akal manusia, untuk apa juga penyampaian itu? Orang manusia tidak sampai juga. Contohnya, jangan lakukan kejahatan, karena kejahatan nanti akan dibalas dengan dibakar dalam api neraka. Ya mana api nerakanya? Itu ditanya. Tidak sampai akal kami ke sana. Belum pernah kami rasa tercium bau neraka, kita raba panasnya neraka yang betulan, yang ada api di dunia. Otak kami tidak sampai, pikiran kami tidak sampai. Yang kamu sampaikan itu bergantung. Kalau memang kamu ambil dari langit, hanya sampai di awan, tidak sampai, tidak nyambung ke kami. Maka sia-sialah. Karena itu sia-sia, tidak ada faedah, tidak mungkin ada nabi dan rasul. Ini kata mereka. Maka sidang jamaah rahimakumullah, ini dijawab oleh para ulama bahwa pola pikir kalian di dalam meragukan kenabian dan pilihan Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah pola pikir yang terbatas. Karena kalian tidak tahu wazifah, tidak tahu tugas, tidak tahu tanggung jawab para nabi dan rasul itu. Tanggung jawab para nabi dan rasul bukan hanya satu. Yang besar-besar saja ada beberapa, lebih dari 3. Memang yang pertama adalah menyampaikan sesuatu dari Allah. Allah pilih. Jadi bukan semua disampaikan. Setiap orang disampaikan, setiap orang disampaikan, setiap orang disampaikan. Lalu setiap ada manusia yang lahir baru disampaikan lagi, disampaikan lagi, disampaikan lagi. Langsung dari Allah. Tidak demikian. Karena masing-masing sifat manusia itu ada ego, ada gengsi. Nanti yang belum disampaikan pun sudah mengaku disampaikan. Karena untuk menjaga ego pribadi maupun ego sektoral. Orang Indonesia mengaku punya penyampaian dari Tuhan sendiri. Orang Malaysia dan orang Melayu lain lagi. Orang Asia secara lebih luas lagi lain lagi. Eropa lain lagi. Dan seterusnya. Sehingga ada tuduhan-tuduhan yang seperti itu muncul dalam sejarah. Pada masa kepemimpinan Al-Mansur, ada sekte dari orang Yahudi namanya sekte Musawiyah. Pemimpinnya itu Musa bin Ishaq bin Yakub. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Dari sekte Yahudi. Yang menariknya adalah bahwa kelompok ini mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui itu. Diakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi sekaligus utusan Allah. Dia sendiri mengaku sebagai nabi pada masa kekhalifahan Al-Mansur, khalifah yang kedua dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Dia mengaku nabi. Dia mengimani bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Tetapi kenabian dan kerasulannya itu hanya terbatas untuk orang-orang Arab. Tidak untuk semesta raya. Ini kata
Musawiyah yang mengaku nabi dari sekte Yahudi. Nah, coba kita lihat pola berpikirnya itu. Sedang jamaah rahimakumullah, bahwa pola pikir si Musawiyah atau Musa bin Ishaq bin Yakub ini itu paradok antara awal dengan akhir, antara akhir dengan awal. Gimana paradoknya? Tidak usah jauh-jauh. Dia pertama mengaku bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Berarti seorang nabi memiliki sifat kejujuran yang amat tinggi. Jadi Muhammad adalah sosok yang jujur. Itu. Tapi kejujurannya, kenabiannya itu adalah untuk bangsa Arab saja. Letakkan dulu pengakuannya bahwa Muhammad adalah seorang nabi, berarti pengakuan Muhammad sebagai seorang nabi diakui oleh si Musa. Dia juga mengaku nabi. Tapi hanya dia yang tahu kebohongan dia. Khusus untuk dia, khusus untuk Muhammad. Kalau dia sudah akui sebagai seorang nabi, meskipun dia katakan itu Arab, sampai sebatas pengakuan sebagai seorang nabi saja dari dia terhadap Muhammad sudah diakui kejujuran Muhammad. Mengapa pula dia tidak mengakui selebihnya? Nabi mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, bahwa nabi tidak diutus oleh Allah kecuali untuk semua manusia. Semua manusia. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, hadis yang sahih, litsaqalain minal jinni wal ins, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah untuk jin dan manusia sekalian. Nah, jadi ini paradok. Dia pertama akui Muhammad sebagai nabi, berarti kejujuran Muhammad ada pada pola pikir dia, pola pikir si Musa Yahudi ini. Hanya saja dia mengatakan itu khusus untuk orang Arab. Sementara Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus untuk seluruh alam semesta, untuk manusia dan jin sekalian. Kaffatan linnas. Kemudian la nabiyya ba'di, tidak ada Tuhan, tidak ada nabi setelah kenabianku. Wa ana sayyidul awwalin wal akhirin, dan seterusnya. Imam al-anbiya. Nah, kalau dia mengakui Nabi Muhammad adalah seorang nabi, berarti jujur, maka dia seharusnya menerima ucapan-ucapan nabi yang lainnya yang disampaikan secara mutawatir. Nah, jadi pola pikirnya yang salah. Sidang jamaah rahimakumullah. Nah, jadi tujuan atau tugas atau tanggung jawab yang paling utama seorang nabi adalah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah kehendaki disampaikan melalui nabi ini, lalu sampaikan kepada umat. Yang kedua, adalah menjadikan diri Nabi ini dalam tampilannya di depan publik atau umat itu menjadi qudwah dan uswah hasanah, menjadi contoh dan suri teladan yang paling tinggi derajatnya di kalangan umatnya. Itu harus mampu dilakukan oleh seorang Nabi. Makanya akhlak dan tampilannya itu baik. Karena kalau ada cacat dan kurang, umat tidak mau ikut. Orang lain akan menjauh. Maka tidak ada yang kurang. Musa sendiri diakui oleh Fir'aun, kamu telah tinggal bersama kami sekian lama. Nabi Muhammad juga mengatakan, walau sya'allah ma talautuhu alaikum wa la adrakum bih, faqad labistu fikum umuran. Kalau Allah menghendaki, aku tidak akan membacakan ayat-ayat ini kepada kalian dan tidak aku sampaikan kepada kalian.
Sementara aku sudah tinggal bersama kalian, hidup, berinteraksi dengan kalian sekian lama. Tapi tidak pernah aku sampaikan. Karena memang belum disampaikan kepada aku. Ketika sudah ada perintah untuk menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Sampaikan. Kalau kamu tidak lakukan, maka engkau tidak menyampaikan tugas dan kewajibanmu. Kalau menjadi contoh. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wartil qur'ana tartila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan seterusnya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, dan seterusnya. Ini ayat yang menyatakan engkau harus lakukan seperti ini supaya menjadi contoh. Sebelumnya engkau sampaikan tugasmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang engkau sampaikan itu engkau laksanakan juga sendiri. Ini adalah tugas dan tanggung jawab. Lalu ada orang mengatakan tidak perlu karena manusia mampu. Oh, suruh bangun malam. Manusia juga tahu bangun malam. Dokter juga bilang orang bangun malam akan cemerlang pikirannya. Tidak semua orang berpikir demikian. Karena orang itu punya iman, maka dia tahu. Maka lihat dalam sejarah begitu banyak orang yang bertentangan. Ada akal pribadi, ada akal daripada komunitas. Kan muncul hari ini. Misalnya muncul asal muasal bangsa Indonesia. Disebutlah asal muasal itu. Yang ujung-ujungnya bagi mereka yang insaf mengatakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa beradab, bangsa yang punya akar kepada keyakinan akan ketauhidan, dan ketauhidan itu dipantik oleh seorang nabi dan rasul, yang nabi dan rasul itu diterima oleh masyarakat ini, sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang beradab, berbudaya, beragama, ya, masyarakat yang nuraninya tinggi, sopan santunnya besar. Adat dan istiadatnya itu dibungkus dengan nilai-nilai ketimuran mereka yang diajarkan dari sumber yang benar. Ini bagi yang membantu, yang insaf. Bagi yang tidak insaf, yang berpikir secara politis yang kotor, dia akan mengatakan bangsa ini punya akar sendiri. Ngapain kita ikut orang Arab? Ngapain kita ikut orang Eropa? Kita punya jati diri sendiri. Sehingga nanti meragukan akan salat 5 waktu, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Untuk apa puasa Ramadan? Toh bangsa kita punya cara-cara puasa tersendiri. Dalam setahun itu ada puasa ini, puasa itu, ada puasa Kliwon, dan seterusnya misalnya. Ada puasa yang setengah hari, ada yang puasa 2 jam. Itu sudah ada di dalam tindakan dan perlakuan nenek moyang kita dulu. Jauh sebelum kedatangan para pedagang dari Arab yang kemudian menyampaikan dakwah mereka tentang Islam. Ini hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara umum, bangsa Eropa punya pemikiran sendiri, kemudian dalam bangsa Eropa ada etnik-etnik yang banyak punya pemikiran sendiri. Nah, menyatukan pemikiran yang berbeda-beda ini tidak gampang. Karena dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh emosional, dipengaruhi oleh ego sektoral, dan seterusnya, kepentingan politik, kekuasaan. Kenapa oleh orang Belgia
menguasai kami. Enak kali Yugoslavia yang satu dulu kemudian terpecah, sehingga mereka banyak bantuan dari negeri kami tidak diberi bantu karena kami komunis, hanya orang tertentu yang dibantu. Perang tahun 1992 diserangnya Bosnia oleh Serbia. Ini menyatukan itu sulit. Maka perlulah seorang sosok rasul yang dibimbing pengetahuan dan logikanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikanlah pokok-pokok pikiran itu kepada umat, lalu umat mencoba mempolakannya, meresapinya, merasa, kemudian rasa itu muncul. Oh, benarlah seperti ini. Maka tidak heran sekarang pun orang ketika menerima Islam di Eropa itu cahayanya cemerlang. Ada pastor, ada pegiat gereja, ada para ateis, ada para politisi, ada musisi, ada gelandangan di jalan, homeless, mereka tidak punya rumah, tidak punya tempat berteduh, tidak ada kerjaan, ya, ditusuk oleh nasib yang keras, digantung oleh ketentuan-ketentuan yang menurut mereka yang tidak berpihak dan tidak berkeadilan. Tapi setelah menyerap kepada pemikiran Islam, kepada ajarannya, kepada apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yang kemudian sampai kepada mereka, mereka resapi, benar sekali. Lalu mereka masuk Islam. Dulu, jauh sebelum masa sekarang ini, Eropa ada masa gelap. Kenapa gelap Eropa? Karena pemikiran keagamaan itu hanya dikuasai oleh gereja. Mereka dibatasi, kebebasan itu tidak ada. Ilmu ini yang boleh kamu lakukan, itu tidak boleh, sesuai dengan arahan gereja. Padahal gereja waktu itu sudah mempola itu semua untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu kemudian ada dharibah, ada pajak yang disetor kepada mereka, lalu mereka bermewah-mewah hidup dalam gereja. Kemarin baru ditemukan di Prancis, sekian lama gereja itu telah membunuh banyak sekali anak perempuan, terungkap. Ini jemaah rahimakumullah, ini fakta, bukan untuk menuduh. Lalu dalam kegelapan mereka berpikir, kenapa bisa seperti ini? Nak mau tahu tentang agama itu urusan orang gereja. Lalu mereka hidup bagai binatang yang liar, sehingga sampai kepada tingkat keletihan pola pikir. Kemana harus berangkat, kemana harus pergi. Ke atas dia tidak sampai, ke bawah dia berpijak, tidak juga mengena bumi. Ke kanan dia berangkat, tidak ada yang beri bantuan. Ke kiri dia berangkat, malah akan dikhianati. Dia coba mundur ke belakang, itu pun tidak memungkinkan karena dia ada dalam eksistensi hidup ini. Maka masuk Islam dibawa oleh para panglima semisal Tariq bin Ziyad. Lalu diajarkan Islam, mereka masuk dalam pikiran. Lalu dalam sekilap senyap, Islam itu menjadi kekuatan raksasa di Espanya atau Spanyol. Jadilah kerajaan yang besar sampai dengan 800 tahun. Kenapa orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam? Karena kebenaran, keadilan dan pikiran yang dibawa Islam itu selaras. Setelah dilihat seorang yang berbeda-beda pola ini, dia dapat, benar. Saya mau makan, tapi tak boleh rampas punya orang. Saya ingin menguasai, tapi penguasaan saya tidak boleh kemudian menjajah orang lain dan mengambil hak orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi itu menghimpun sebuah keadilan, menjadi pola bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dengan bahasa agama, uswatun wa qudwatun atau uswatun hasanah. Dan itu wajib seorang rasul memperlihatkan, seorang nabi menyampaikan dan memperlihatkan pola hidup seperti itu. Maka yang paling cemerlang dalam satu komunitas, dalam satu umat adalah nabinya.
Tidak ada yang bisa melebihi itu. Sidang jamaah rahimakumullah. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, tugas dan peran atau tanggung jawab seorang nabi, dia bukan hanya menyampaikan dari Allah, bukan hanya menjadikan sosok dirinya sebagai qudwah dan uswah, tetapi tugas seorang nabi adalah membuat masyarakatnya terangkat di dalam berbagai dimensi hidup, di dalam berbagai aspek kehidupan. Dia mesti terangkat, dia harus buat itu. Ini tugas yang berat pula, tak main-main. Pilihannya antara kamu mau menjadikan umat ini menjadi tinggi dan bermartabat, atau engkau hangus dimakan jadi arang atau jadi abu. Maka kita lihat Nabiullah Zakaria alaihissalam diminta oleh raja yang zalim untuk memberikan legitimasi terhadap tindakannya. Zakaria angkat tangan, tidak, itu tidak sesuai dengan risalah. Sehingga kemudian dibunuh Zakaria. Tidak boleh mundur, tidak boleh mengiyakan, tidak boleh punya sayap yang satu merah, yang satu hitam, yang satu putih, satu hitam, atau belang-belang. Tidak boleh. Tidak boleh ada kemunafikan. Dia harus bisa membuat masyarakat itu terangkat dalam berbagai sisi. Sisi akidah, dia pantik pengenalan terhadap ketauhidan. Maka tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang diutus kecuali sosok mulia ini mengatakan, fattakullah la ilaha illahu, atau ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian menyembah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, itu dipantik, lalu diasah ketauhidan itu sehingga manusia bisa cemerlang dalam hubungannya secara vertikal. Tidak salah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak memberikan mudarat dan manfaat terhadap mereka. Seraya mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, ini adalah perantara antara kami dengan Allah. Ini orang kafir nih ceritanya. Maka dibantah oleh Rasul, dituduh yang tidak jelas kepada Rasul, dibantah. Sidang jamaah rahimakumullah, contoh banyak sekali di dalam Al-Quran. Bisa dilihat sendiri, pelan-pelan dilihat. Nah, jadi menjadi sosok dan teladan itu adalah tugas. Yang ketiga, menjadi menjadi pelopor untuk bisa membuat masyarakat itu muncul dalam semua dimensi, ekonominya, pengetahuannya. Karena kita hidup di alam, maka para nabi mengajarkan ibaratnya begini, engkau harus bisa membuka rahasia alam, mengenal akan kaidah dan aturan-aturannya, lalu aturan itu engkau terapkan, engkau rasakan. Dengan aturan itu kalian hidup dalam sebuah alam yang memiliki sebab akibat. Kalau salah satu dari rukun sebab akibat ini tidak kalian capai, maka kalian akan membentuk sesuatu ketidakberhasilan atau ketidakjayaan, ketidaksuksesan. Ingin menjadi bangsa yang kuat, pengetahuannya mesti kuat. Ingin bisa mengungguli dan menguasai alam, engkau harus mempelajari aturan-aturannya.
Kekayaan yang ada Allah sembunyikan di dalam bumi atau dipertampakkan di alam ini, kalian boleh eksploitasi. Tapi mengeksploitasinya itu dengan tata cara. Kelolanya itu ada adab dan sopan santun. Kalau main babat habis terus bencana datang. Ini harus dipelajari oleh manusia. Dan itu diajarkan oleh seorang nabi dan rasul. Dengan bahasa lain, ada permasalahan-permasalahan ijtimaiyah, permasalahan-permasalahan sosial dan politik yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Jadi bukan nabi dan rasul tidak bicara politik, bicara. Dan ini tugas yang besar. Harus bisa. Kalau tidak bisa, maka kamu sendiri akan menjadi arang atau menjadi abu. Berjuang di jalan Allah, la yakhafuna fillahi laumata laim. Siapapun yang mengecam, siapapun yang mengejar, siapapun yang hendak menjatuhkan, tidak pernah dianggap itu ada. Maksud tidak dianggap Anda, tidak dianggap ada, tidak dijadikan suatu kekhawatiran, karena dia sudah berdiri fi jambillah, di sisi Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan dikokohkan pendirian kalian. Ya, kalau itu disampaikan oleh Rasul, tolong Allah, karena Allah akan menolong kalian. Rupanya Rasul dikejar, dia sendiri terbirit-birit, lari ketakutan misalnya. Ya, dia sembunyi lalu bilang, oh enggak, saya enggak. Kemarin aja saya bilang gitu, hari ini saya enggak bilang lagi seperti itu. Ini enggak bisa. Karena dia tidak menjalankan tugasnya. Jadi sidang jamaah rahimakumullah, sampai di sini untuk sementara kita sampaikan bahwa para rasul adalah manusia pilihan yang tidak sembarangan orang bisa mencapai derajat itu. Apalagi setelah Nabi mengaku bahwa tidak ada nabi setelah kenabianku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini untuk sementara karena waktu yang misahkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.